back to podcast. Podcast SMK Kristen Kanan. Halo Kanan Lovers, kita udah lama nih nggak ketemu. Terakhir kita ada di episode 7 ya. Bener banget, itu tuh kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu deh. Yes, betul banget. Sekarang podcast udah reborn guys dengan new generation. Perkenalkan, saya Immanuel Gracia selaku humas di SMK Kristen Kanaan dan Saya Naomi Nabila Manalu selaku ketua OSIS di SMK Kristen Kanan. yes, and we are your podcaster for today. Oke guys, podcast kita hari ini bertemakan generasi milenial ataupun generasi Gen Z. Yes, bener banget. Oke, sebelumnya kita minta maaf banget ya guys karena kita berdua masih memakai masker karena kita masih menerapkan protokol kesehatan. Eits, tapi tunggu dulu deh. Sebelum kita mulai masuk ke podcastnya, kayaknya kita lupa buat nyebutin rules di podcast ini. Oh iya, sorry ya. Oke guys, jadi rulesnya ini kita cuma ada satu sih sebenarnya di podcast ini. Jadi rulesnya itu kita harus tetap sersan, itu Serius tapi santai. Oke, kita langsung masuk aja ke podcastnya ya guys ya. Halo Nomi. Halo Noel, kayaknya dari tadi kita udah ngobrol tapi baru halo-halo sekarang nih. Iya. Oke, sorry banget ya. Nah ya, mau nanya nih. Apa tuh? Belakangan ini kesibukannya lagi apa kalau boleh tahu? Apa ya, sebenernya flat sih. Enggak Pak. Jadi cuma ya lagi sibuk kan. Udah mau PKL, jadi udah mau ujian akhir juga. Jadi banyak banget tugas-tugas yang mapel-mapelnya tiba-tiba seabruk-abruk gitu. Oh, iya. Sih. Kamu ngerasain itu juga nggak? Iya sih, belakangan ini meskipun udah mau ulangan tapi tiba-tiba di kampus. Iya, anehnya nih diskon tugasnya ini pas ulangan. Iya, kayak di luar fikri. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan biar kita bisa remind pelajaran kita. Jadi pas ulangan udah, waduh satset ya jadinya. Amin. Amin. Semangat juga ya teman-teman yang di luar sana yang bakal ulangan nanti. Semangat guys. Kita kan temanya hari ini tentang generasi milenial ya. Mungkin aku mau nanya sih beberapa pertanyaan aja. Kalau kira-kira Nomi ini apa sih yang jadi penyebab dari mungkin mental health ataupun generasi zaman sekarang ini yang mental health-nya bisa naik atau belum jadi turun gitu? Related to anak-anak generasi zaman sekarang, termasuk aku sendiri. Ya, pasti omongan orang lain sih, bener nggak? Iya betul. Tuh 100% itu yang paling ngaruhin kita banget ya kayaknya belakangan ini. Yes, benar-benar. Lagi kayaknya belakangan ini juga karena banyak tugas aktivitas gitu, jadi kalau meskipun ada omongan orang sekecil apapun itu bisa langsung buat mental kita down ya. Iya, karena udah lagi masa capek-capek ya, terus ditambahin sama omongan orang yang gak ngenakin kan. Ya betul. Itu udah OTW tumbang kayak gitu. Udah tumbang sih kayaknya. Oh iya. Tapi gak apa-apa. Sebenarnya generasi kita ini kan generasi strawberry. Iya, benar-benar aku nih belakangan ini dengar nih generasi strawberry. Tapi kalau menurut Noel sendiri generasi strawberry itu apa sih, Am? Kalau menurut aku ya kan kita sendiri ini generasi strawberry terbilang ya, karena kita anak-anak yang generasi sekarang lah milenial gitu. Jadi generasi strawberry ini generasi yang sebenarnya kuat guys, tapi di luarnya itu gampang ambruk gitu mentalnya lah. Tapi ya kelebihannya itu mentalnya kuat, kita strong. Meskipun banyak cobaan dan rintangan ataupun apapun itu kita jadinya jadi lebih kuat lah gitu. Iya, yang kayak pemikirannya tuh out of the box, kayak banyak aspirasinya, banyak banget yang mau dikerjain, kayak ide-ide baru yang sebelumnya tuh belum ada. Tapi kayak gitu, sekali senggol, ambruk. Ya, betul banget. Nomi, kalau menurut Nomi sendiri ini kan Nomi juga pasti belakangan ini kan banyak kesibukan. Menurut Nomi ini mental health Nomi ini sekarang aman atau enggak nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan aman. Puji Tuhan. Itu kalau misalnya sampai keganggu itu gara-gara apa sih bisa?
Kalau keganggu sih sebenarnya karena dari banyaknya kegiatan, terus kalau time manajemennya lagi salah nih, salah-salah perkiraan kan jadinya semua jadi tabrakan ya. Nah, jadi yang tabrakan itu tuh jadi berasa dikejar-kejar semua. Nah di situ tuh bikin agak, aduh ini gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, gitu ya paling Iya. ya. Oke. Ya, kita juga relate sih, aku juga Iya, jadi kan? ngerasain. Kalau misalnya nggak sampai pintar ngatur waktu, ngelola waktu gitu pasti bakal ribet banget dah semuanya. Nah dari situ bisa jadi lebih emosian, lebih Hmm, ke bawah arus. Gimana kalau menurut kamu? kalau health belakangan ini lagi oke lah, stabil. Gitu Itu kan banget disebut stabil ini. Karena biasanya kan kalau udah tugas banyak, terus misalnya udah mau ujian juga ini kan, jadi mungkin kadang-kadang yang anggapnya gimana gitu, bermasalah dikit mungkin ada gitu. Ya, ngakuin hal-hal random gitu, tapi untungnya sekarang begituan udah enggak gitu. Mungkin karena belakangan ini juga aktif di pelayanan gitu lah ya. Iya. Jadi mungkin Tuhan situ aja lah. Jadi Tuhan Pertolongan Tuhan tuh ajaib ya. betul banget. Oke, terus Yang membuat mental health down ya, itu yang pertama jelas banget omongan orang lain. tuh Kalau nggak bisa diganggu gugat lah ya guys ya. Terus yang kedua itu nggak supportnya dari teman-teman gitu, nggak dapet support lah atau gimana. merasa nggak dapet dukungan. Ya betul, jadi kayak nggak ada yang buat nge-recharge energi kita atau gimana gitu. Padahal mungkin mereka nggak maksud buat kayak gitu ya, cuma input ke kitanya aja yang kadang-kadang jadi salah kaprah. Ya betul, mungkin salah paham ya, tapi ya itu sih salah satu yang membuat mental health aku down ya. Bener banget. Aku juga kadang-kadang ngerasain kalau lagi nggak stabil tuh emang semua input yang masuk tuh bisa terasa jelek, padahal mereka nggak niat buat jelek. Ya. Makanya kita harus tetap bisa pinter-pinter buat manage apa yang masuk ke kita, apa yang kita keluarin dari mulut kita kan, supaya kita menjaga dan dijaga dan terjaga. Oke, quotes ini guys. Jadi kita harus nge-manage mulut kita biar kita terjaga dan Dijaga. dijaga. Dan ya, Gimana? Gimana tadi? menjaga, dijaga dan terjaga. Dan terjaga. Oke, itu quotes menarik ya buat podcast kita hari ini. Oke, kita karena udah kebiasaan ya, mungkin ada kebiasaan ngerjain tugas gitu. Saking padatnya jadwal mungkin ya, jadi kita mungkin ninggalin beberapa kebiasaan yang biasa kita lakuin yang dulu gitu Iya, bener banget, berasa sih. ya. Mungkin kalau aku ya sih ya, kalau aku itu dulu kan suka gambar banget ya, gambar, karena sekarang udah lumayan ada sibuk gitu kan, ada urusan sekolah, terus ada urusan gereja, terus urusan yang lain di luar sekolah gitu, jadi untuk racing gambar gitu kayak latihannya gitu kayak kurang banget sekarang. Jadi agak sedih sih kalau ninggalin kebiasaan dulu gitu. Kalau Cici ada nggak? Kalau aku sendiri ada sih beberapa, kayak dulu kan aku tuh juga sering nulis gitu. Aku orangnya suka menulis apa aja, nulis apa aja. Mungkin nulis kayak apa ya, itu nggak bisa disebut puisi, cuma kayak tulisan-tulisan aja gitu. Mungkin fiksi, aku pernah nulis fiksi, cuma Kayak novel gitu? kalau kamu tahu di Twitter tuh ada yang namanya ini kayak alternative universe. Jadi aku pernah bikin, cuma kayak makin kesini karena makin sibuk, jadi udah nggak aku bikin lagi. Itu ada yang udah booming gitu gak kamu ya? Yang Cici buat? Apa ya? Biasa aja sih kalau menurut aku, kalau dibandingin sama writer lain ya. Cuma ya lumayan, ya semangat dari mereka tuh bikin semangat hidup juga. Tau gak sih, kayak di saat lagi capek-capeknya kita bikin
karya terus tiba-tiba mereka kayak mengapresiasi itu dengan iya. sangat baik, kan kita kayak yeay gitu. Betul betul, itu juga ngerasain sih, karena aku juga upload gambar di Instagram gitu kan. Iya, Jadi iya. dapat respon atau feedbacknya itu yang positif, kadang bisa kayak wow gitu. Ya kan, Gitu betul. rasanya enak banget kalau dapat validasi dari orang-orang tentang karya kita. Yes, betul. Itu ada yang udah boomingnya itu seberapa kok Cici? Yang mungkin dibacanya berapa kali gitu? Ada yang udah banyak mungkin. Aku nggak ingat sih, soalnya itu udah dari lama banget. SMP atau Kelas 9. kelas 9. Ya, udah jadi ketinggalan banget ya. Iya benar. Aku nggak cuma nulis. Aku tahu, kamu tahu kan dulu Wattpad. Dulu Oh, Wattpad tuh Wattpad, beneran oke. kayak booming banget kan. Nah, aku sama temen aku tuh pernah bikin barengan kalau yang itu. Tapi sekarang malah justru udah nggak ada waktu, jadi masing-masing kan. Oh iya, dunia masing-masing lah ya. Iya. Betul. Itu juga ini sih salah satu kebiasaan yang udah nggak pernah dilakuin lagi lah, Bener. ngumpul bareng teman gitu ya. Kalau ngumpul bareng teman iya sih, aku juga ngerasa udah jarang ngumpul bareng teman. Karena kebanyakan di rumah sih, kalau nggak kumpul bareng teman tapi kerja kelompok. Jadi bukan main gitu. Tapi kalau sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kayak generasi kita juga, angkatan kita mungkin kadang-kadang walaupun ngumpul tuh tetap aja yang dipegang HP. Jadi Iya ngumpul sih. tetap aja HP. HP. Jadi nggak berasa vibes ngumpulnya. Ya, kayak dulu gitu enggak ya? Enggak. Iya. Cici nyadar juga gak? Apa tuh? Selain kebiasaan yang kayak tadi rutinitas yang kita lakuin gitu. Sekarang zaman sekarang itu kayak rutinitas anak sekarang itu makin kayak melenceng gitu. Kayak udah budi pekertinya udah minim gitu lah. Cici nggak rasa deh. Kind of sih. Iya. Soalnya emang ini berdasarkan fakta di lapangan ya guys ya. Karena rata-rata melihat temen itu ada kebiasaan yang buruk gitu sekarang. Apa Jadi tuh contohnya? ya, itu semoga terus vaping ya gitulah. Ya. Ya itu ya jadi kayak ngerasa wah lu dulu nggak kayak gini, lu kenapa kayak gini sekarang gitu. Jadi kayak kebiasaannya itu kayak udah berubah banget ya. Tapi itu banyak dinormalisasi sama anak-anak zaman Ah, sekarang. iya, mungkin aku juga nggak tahu sih isi kepala mereka apa. Mungkin karena keren. Apakah itu bisa disebut keren? Enggak sih, itu ngerusak diri sendiri mungkin. Iya. Kesehatannya jadi makin. Itu karena perspektif keren dari masing-masing orang kan berbeda. Oh iya, benar sih. Ya walaupun emang nggak bisa dibilang keren dan benar-benar merusak diri, cuma tergantung lingkungan nggak sih? Ah iya, kita tinggal juga di lingkungan yang tapi jangan salah dulu. Meskipun ya benar banget sih Ci. Tadi selain lingkungan juga sebenarnya pertemanan juga. Yes, aku setuju banget, lingkungan dan pertemanan. Ya, in conclusion, generasi milenial atau Gen Z ini kan bisa disebut sebagai generasi strawberry juga. Kita ini generasi-generasi yang hebat tentunya. Ya nggak sih? Yes, betul. Ya, karena kita nih punya pemikiran-pemikiran yang out of the box, yang banyak ide-ide dan aspirasi yang bisa kita wujudin yang sebelumnya belum ada gitu loh di sini. Ya tapi kan namanya juga ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Yes. Dari kelebihan-kelebihan itu ya memang kita lebih gampang untuk ambruk mungkin ya dibandingkan generasi selanjutnya. Benar gak Noel? Yes, betul banget. Itu udah benar banget sih. Oke, untuk kesimpulan dari aku sendiri ya. Jadi generasi milenial atau Gen Z ini dia generasi yang benar tadi bilang sih kuat, strong. Terus tapi kekurangan ini mentalnya yang paling gampang ambruk. Cuman kalau di Gen Z ini mereka orangnya rata-rata ya. Karena generasi aku sendiri ini aku ngelihat kita generasi yang kuat, terus excited, terus kita juga bisa ngolah gimana cara kerja yang bagus gitu dengan
mungkin kita awal-awalnya mungkin banyak ngelakuin kesalahan gitu. Cuman kita pasti belajarnya cepat, lebih cepat gitu. Ya, benar. Oke, mungkin dari kita berdua di episode 8 ini segitu aja kali ya, karena kita masih perkenalan lagi nih, reorientation. Oke, kita udahin aja kali ya guys. Terima kasih guys sudah nonton. See ya, dadah. Bye!